Hai Tribuners, apa kabar? Kali ini Tribun Bogor sedang berada di Kampung Budaya Sindang Barang, Kabupaten Bogor. Bagaimana suasana di Kampung Budaya Sindang Barang? Ikutin aku ya. Oke, setelah tadi kita masuk dari pintu utama, di sebelah kanan ada denah lokasi Kampung Budaya Sindang Barang. Jadi sebelum kalian masuk nih lebih dalam, kalian boleh banget untuk lihat-lihat dulu nih denahnya ada apa aja di dalam dan di mana letaknya. Kayak salah satu contohnya nih ada imah gede yang lokasinya nggak jauh dari pintu utama. Jadi dari pintu utama kalian masuk, terus di sebelah kiri langsung ketemu imah gede. Di bangunan lainnya ada saung lesung, ada leit atau lumbung sebagai tempat penyimpanan padi. Tribuners, ini dia suasana Kampung Budaya Sindang Barang di tengah pandemi. Biasanya di tempat ini menjadi tempat tujuan wisatawan bagi yang ingin belajar tentang kebudayaan Sunda, khususnya di Bogor. Selain itu, di sini pengunjung juga bisa ikut belajar tentang kesenian seperti silat dan tari. Tribuners, sekarang aku sudah bersama dengan Pak Ukat. Pak Ukat ini merupakan kokolot dari Kampung Sindang Barang, Kabupaten Bogor. Kita akan ngobrol sama Pak Ukat ini mengenai sejarah dari berdirinya Kampung Sindang Barang Bogor ini, dan juga budaya apa yang masih diterapkan dan masih dijalankan di Kampung Sindang Barang. Selamat siang Pak Ukat. Selamat siang. Ya, boleh dijelasin nggak Pak sejarah singkat tentang Kampung Sindang Barang ini? Kampung Sindang Barang ini berhubung Sindang Barang itu pendirinya dari kasta resi ya. Kan dulu di Sunda ada 3 kasta, kasta raja, rama, resi. Di sini lebih ke resi ya, makanya jauh dari kota mendekati gunung. Karena dulu istilah kalau resi itu ibadahnya dia berpatokannya ke gunung. Punya gunung itulah yang mempunyai energi yang lebih besar gitu. Terus didirikan abad 12, abad 13. Hukumnya yang berlaku pada zaman itu hukum adat. Tapi di bawah naungan pemerintahan Pakuan Pajajaran. Jadi upacara adatnya setiap tahun setiap panen padi. Kalau zaman dulu itu seperti itu. Karena kita agamanya lebih ke Sunda ya, Sunda Wiwitan. Jadi di mana panen padi, di situ dilakukan upacara adat. Terus kenapa sekarang pindah ke sini? Kok jadi kampung budaya bukan kampung adat? Karena kita sekarang mungkin anak-anak dan penerusnya beda dengan adat. Kalau adat tetap mempertahankan adat, tapi wilayah di sini yang mengikuti upacara adat lebih ke menyambut tahun baru Islam. Karena semuanya orang kampung adat Sindang Barang sudah muslim gitu ya, jadi budaya mah tetap ada. Terus kalau upacara adat serentaunya juga, kalau gerakan cara bawa padinya tetap kita tampilkan gitu ya. Itu hanya untuk mengenalkan budaya lama saja gitu. Terus ada ibu-ibu yang bawa rengkong, itu hanya penampilan seolah zaman dulu seperti ini. Itu tetap masih ada. Tapi kalau yang lain-lainnya budayanya hanya untuk mempertahankan dan mengenalkan ke anak-anak sekarang. Contohnya nanam padi bagaimana caranya, numuk padi bagaimana caranya. Itu kan buat pelatihan-pelatihan ke anak-anak, dikenalkan intinya ke anak-anak sekolah lah istilahnya gitu. Jangan sampai istilahnya kok nggak tahu. Sebagai contoh dikenalkan ke rumah lumbung padi begini kan, kalau nggak tahu Pak ini saya apa, rumah apa gitu kan, gitu kita kenalkan gitu. Yuk kita eksplor Kampung Budaya Sindang Barang lebih jauh lagi. Ada bangunan sebelah kanan jalan namanya bangunan Panengen. Dihuni oleh para kokolot, banyak bidang di situ. Terus ada bangunan sebelah kiri jalan namanya Pangiwa. Sama itu juga kalau zaman kerajaan dihuni oleh para senopati dan barsan. Kalau sekarang mah nggak ada senopati dan barsan karena udah zamannya udah beda, kerajaannya udah nggak ada gitu kan, tapi sistemnya masih tetap banyak yang dipergunakan, namanya Pangiwa. Nah kalau ini saung lisung,
tempat yang biasanya digunakan untuk menumbuk padi. Dan ini alat-alatnya. Nah, Tribuners, kalau ini namanya leit atau lumbung, tempat menyimpan padi. Pak, apakah di kampung budaya ini desainnya itu dibuat seperti perkampungan zaman dulu? Ya, kita ngikuti seperti kayak zaman dulu ya. Beri contoh dari struktur tanah, ada yang istilahnya ngebukit, disebut itu tanahnya muncak manik. Ini lebih ke muncak manik ya, karena itu dari bawah, dari utara dan dari timur hanya gitu. Yang jelas tanah yang banyak pemasok dari sinar matahari pagi. Biasanya begitu. Semuanya mengacu ke zaman dulu deh. Untuk desainnya ini ya, letak-letaknya gitu juga. Letak-letaknya juga sama gitu. Kalau untuk bangunan ini? Kalau bangunan yang ini makanya dia kan paling atas sendiri ya, dari itu terpisah. Nah, itu modelnya model gado bangkong ya, model gado bangkong gitu ya. Tapi letaknya dia lebih tinggi. Nah, di sebelah sampingnya juga ada kayak peletakan batu pertama ya. Itu memang buat upacara adat pertama mau dibangun, namanya batu ungkal biang. Ungkal biang itu peletakan batu pertama. Ini namanya imah gede. Imah gede. Nah, imah gede ini kenapa ditaruh di paling atas? Atas. Karena imah gede itu adalah rumah kepala adat ya. Rumah kepala adat memang adanya di sebelah sana. Dan kalau zaman Sunda itu yang namanya pimpinan atau kampung yang paling tua, misalnya ini kampung paling tua ini, ada lagi kampung adatnya yang lainnya, karena itu dari anaknya bikin kampung adat itu. Kalau ritual pasti yang tua dulu. Nanti baru yang lainnya ikut. Nah, Tribuners, kalau kamu datang ke Kampung Budaya Sindang Barang ini, kamu juga akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan sawah yang hijau. Tribuners, tadi kita udah jalan-jalan nih keliling-keliling Kampung Budaya Sindang Barang. Jadi di sini selain kita bisa jalan-jalan aja, tapi juga bisa belajar tentang budaya dan kesenian Sunda khususnya di wilayah Bogor. Nah, cukup sekian dulu ya jalan-jalan kita di Kampung Budaya Sindang Barang ini. Nantikan video selanjutnya di jalan-jalan berikutnya. Dadah!